Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Makassar bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Varian baru COVID-19 Omikron terdeteksi di Kabupaten Takalar. Spesialis pencuri indekos diringkus usai beraksi di 90 lokasi di Kota Makassar. Minyak goreng kemasan ludes terjual di sejumlah swalayan. Kita awal informasi pagi ini, buronan pencurian indekos di wilayah Tamalan Rea, Kota Makassar akhirnya tertangkap. Catatan kejahatannya tertulis pelaku melancarkan aksinya di 90 indekos. Tim Semut Merah Polsek Tamanlan Rea menangkap buronan pencuri rumah indekos di tempat persembunyiannya. Pelaku tak bisa berbuat banyak saat ditangkap di kamar kontrakannya di Jalan Todopuli, Kota Makassar. Polisi temukan sejumlah barang elektronik hasil curian dari 90 rumah indekos di wilayah Tamanlan Rea. Terakhir kali beraksi, pria 26 tahun ini mencuri 1 TV dan 2 ponsel. Pelaku Reski digelandang ke Mapolsek Tamanlan Rea. Kanit Reskrim Polsek Tamanlan Rea mengatakan pelaku merupakan residivis dalam kasus pencurian yang baru bebas pada Agustus 2021 lalu. Namun, pelaku kembali mencuri dengan menyasar indekos yang ditinggal penghuninya sejak subuh. Jadi pelaku yang diamankan ini merupakan pelaku residivis door to door. Jadi pelaku 362 yang sering meresahkan atau masuk ke dalam rumah-rumah kos. Kemudian anggota kami dari Resmob Polsek Tamanlan Rea melakukan penangkapan terhadap pelaku dan mengamankannya di Polsek Tamanlan Rea. Adapun hasil daripada pengembangan pelaku tersebut telah diamankan 2 buah handphone hasil dari kejahatannya dan 1 unit kendaraan roda 2 yang dipakai untuk melakukan aksi kejahatan tersebut. Dalam beraksi bang, pelaku seorang diri atau ada rekan lainnya bang? Dalam aksinya pelaku ini seorang diri. Kini pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang pemuda ditangkap lantaran menuliskan ujaran kebencian terhadap warga Makassar lewat media sosial Facebook. Tulisan yang ditulis pelaku pada Desember tahun lalu baru viral pada akhir Januari ini. Pemuda 26 tahun ini ditangkap oleh Mapolres Makassar. Ia diperiksa terkait dugaan ujaran kebencian yang ia utarakan lewat media sosial Facebook. Dalam unggahan tersebut ia menuliskan ujaran yang menghina suku Makassar. Selain tangkapan layar terkait unggahan ujaran kebencian itu, polisi juga menyita ponsel tersangka. Kasubnit 2 Jatanras Polrestabes Makassar mengatakan masih mendalami motif pelaku mengunggah ujaran kebencian di media sosial itu. Kami amankan terkait dengan adanya beberapa postingan yang sempat viral di media sosial, yaitu dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh salah satu akun di Facebook. Maka dengan viralnya informasi tersebut, maka perintah Kanit Jatanras Api Febrianto memerintahkan untuk melakukan penyelidikan, dan alhamdulillah dari hasil penyelidikan kami berhasil mengamankan terduga pelaku di Kecamatan Tiringkanaya. Diketahui tulisan itu diunggah pada 8 Desember 2021, namun baru viral pada 23 Januari kemarin. Polisi mengimbau warga Makassar untuk tetap tenang karena kini kasus ujaran kebencian ini tengah ditangani. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Cuaca buruk di Kabupaten Matos berdampak pada jadwal penerbangan pesawat. Selain itu, puluhan nelayan di Kabupaten Bulukumba juga tidak bisa melaut karena gelombang tinggi. Sejumlah jadwal penerbangan di Bandara Internasional Hasanuddin Kabupaten Maros terganggu akibat cuaca buruk yang terjadi beberapa hari terakhir. Tidak hanya menunda penerbangan pesawat, sejumlah pesawat dengan tujuan ke Bandara Hasanuddin terpaksa dialihkan ke bandara lain. Buruknya cuaca di sekitar perairan Selat Makassar seperti awan cumulonimbus membuat penerbangan harus ditunda.
itu ada yang divert. Divert itu mengalihkan penerbangannya ke alternate bandar udara. Salah satunya contoh yang dari Palu ke Makassar dia divert ke Balikpapan. Itu pesawat Lion, ada yang Sriwijaya dari Manokwari, Makassar divert ke Balikpapan. Ada juga dari Halim ke Makassar, divert ke Balikpapan. Nah ini tentunya tidak berdampak juga terhadap pesawat yang akan berangkat. Pastinya ada delay karena rotasi pesawat ini juga menentukan tepat waktu untuk penerbangan berikutnya. Demikian. Penyedia bandar udara untuk memastikan penanganan delaynya dan sebagainya sehingga operasional tetap berjalan. BMKG menyebut dalam beberapa hari terakhir cuaca buruk dan awan tebal terjadi di sekitar bandara. Hal ini memang berpengaruh terhadap aktivitas penerbangan di bandara. Dari pantauan radar cuaca memang terpantau adanya awan-awan cumulonimbus di wilayah Selat Makassar yang bergerak menuju ke arah timur masuk ke daratan. Sehingga awan-awan ini yang berpotensi untuk mengakibatkan keterlambatan penerbangan. Di Kabupaten Bulukumba, ratusan nelayan juga tak berani melaut akibat cuaca buruk. Angin kencang dan gelombang setinggi 4 meter membuat puluhan nelayan tak punya banyak pilihan selain menyandarkan kapalnya di pesisir pantai. Tak hanya berdampak pada pemasukan nelayan, pasokan ikan di Kabupaten Bulukumba pun berkurang. Ya faktor itu, gelombang tinggi, angin kencang, itu yang ditakuti sebenarnya. Gelombang tinggi Pak, sampai berapa meter Pak? Ya, biasanya kalau di yang 5 sampai 6 meter itu. Jadi sekarang Pak, karena nelayan tidak melaut, apa kegiatannya? Ya bersih-bersihkan kapal, memperbaiki kapal. Ya itu. Sambil menunggu cuaca cerah, beberapa nelayan memilih memperbaiki jaring yang rusak atau kapal yang bocor. BMKG Makassar memprediksi gelombang tinggi disertai angin kencang akan terjadi hingga dalam beberapa hari ke depan. Para nelayan diimbau untuk tidak melaut demi keselamatan. Zainuddin dan Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Maros dan Kabupaten Bulukumba. Meski masih 2 tahun lagi perhelatan pemilihan presiden, sebagian pihak mulai menyiapkan amunisinya, seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mulai bersafari politik ke Kota Makassar. Meski tak gamblang menyatakan akan maju dalam Pilpres 2024, Anies mengaku terus membuka pintu komunikasi ke seluruh partai politik. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri dialog kebangsaan di Kota Makassar. Diundang sebagai pembicara, Anies memaparkan pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS dalam acara ini. Tak hanya itu, orang nomor 1 di DKI Jakarta ini juga membicarakan sejumlah program kerjanya di ibu kota. Saat ditanya kesiapannya jelang Pilpres 2024, Anies mengatakan akan fokus membangun Jakarta dalam 10 bulan terakhir masa jabatannya. Ia menambahkan terus membuka ruang komunikasi kepada siapapun, termasuk partai politik, selama mengemban tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jadi selama 10 bulan ke depan, fokusnya adalah memastikan semua rencana, semua program, semua kegiatan bisa tuntas. Sesudah itu baru kita siapkan mau apa yang dikerjakan. Saat ini fokusnya 100% untuk Jakarta. Kan masih ngurus Jakarta dulu sekarang. Apa sudah ada komunikasi dengan parpol-parpol seperti Nasdem atau yang lain? Saya sebagai gubernur di Jakarta itu berkomunikasi dengan semua partai, semua tokoh lintas. Sebelum mengisi dialog kebangsaan bertema masyarakat Sulsel menyambut Anies Baswedan, ia sempat bertemu dengan relawan pendukungnya yang mengatasnamakan jaringan Milih Anies di Jalan Lamadu Keleng, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Di sini para relawan Milih Anies menyuarakan dukungan kepada mantan Menteri Pendidikan itu untuk maju dalam Pilpres 2024. Ketua Jaringan Nasional Milih Anies mengatakan relawannya di 34 provinsi telah mendeklarasikan Anies maju dalam pesta demokrasi 2 tahun mendatang. Tetapi pada dasarnya kita memang fokus bagaimana Pak Anies ini bisa jadi presiden di 2024. Fokusnya ke situ. Tidak banyak yang kita lakukan selain itu. Memang kita fokus bagaimana menghadirkan pemimpin terbaik di 2024. Hampir semua yang hadir tadi relawan kita. Kecuali teman-teman wartawan ya. Semua yang hadir itu relawan. Dan mereka memang ini sudah lama bekerjanya pelan-pelan, senyap, dan memang kita tidak gembar-gembor kemana-mana. Kita tidak bikin baliho, kita tidak bikin spanduk,
karena memang itu belum waktunya untuk itu. Diketahui kedatangan Anies ke Makassar juga menjadi saksi nikah anak Nurdin Halid. Meski terus ditanyakan soal rencananya maju dalam Pilpres 2024, jawabannya tetap politis, akan fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga Oktober tahun ini. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.